Perlu penelitian juga enggak? Perlu studi kelayakan juga? Perlu, gitu ya. Atau memperluas kantor, pabrik, mengganti peralatan, menambah mesin baru, memperluas pasar atau jangkauan dan sebagainya. Itu melakukan studi kelayakan. Nah, untuk tingkat studi kelayakannya apakah yang besar atau yang yang sederhana gitu ya. Nah, itu tergantung dari kita, produk kita, usaha kita ya. Jadi misalnya kalau menambah mesin kan nggak harus penelitiannya ke macam-macam. Jadi mesin yang ada misalnya dari segi produksi berapa sekarang ya, limitnya berapa, terus juga dari segi produktifnya ya, artinya sekarang harganya berapa gitu ya. Minimal kalau kita nambah mesin itu akan menghasilkan keuntungannya berapa gitu ya. Nah itu jadi tidak hanya membuka usaha yang baru aja, tapi ini untuk pengembangan pun perlu dilakukan studi kelayakan. Nah, berikutnya adalah untuk memilih usaha proyek di antara beberapa pilihan yang paling menguntungkan ya. Misalnya apa? Pilihan produk pilihan usaha dagang atau produksi ya. Tadi saya membuka usaha ini bikin sendiri produknya atau membeli dari lain ya, dengan pertimbangan-timbangan biaya, waktu dan sebagainya. Misalnya kok jatuhnya beli lebih mahal, mending bikin aja. Atau jatuhnya bikin itu lebih repot gitu ya, atau waktunya nggak ada, tempatnya nggak ada untuk produksi. Nah itu kita beli aja ya. Nanti tapi kan tadi data-data harus kita ada dulu ya, memilih itu. Barang atau jasa, usaha A atau B, juga misalnya pilihan lokasi mana yang menguntungkan nih, lokasi A, B atau C. Nah, kita lakukan studi kelayakan ya. Ada variabel-variabelnya yang mendukung hasil studi kelayakan tersebut ya. Atau memilih proyek A atau B dan seterusnya. Ya, jadi tidak hanya udah ambil aja lah berdasarkan feeling saya sih ini, jangan ya, tapi harus berdasarkan ilmu pengetahuan, pengalaman, penelitian dan sebagainya ya. Oke, ada pertanyaan kah sebelum kita lanjut? Melan izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ya, Ibu terkait untuk usaha merintis usaha baru Bu. Kalau sepertinya usaha itu dalam bidang makanan, itu kan biasanya ada kelayakan ya Bu ya, baik bahannya dan lain sebagainya. Nah, kalau sepertinya usaha makanan yang baru merintis itu lebih baik, maksudnya ke UMKM, apa berdikari secara sendiri saja Ibu? Itu bagaimana Bu? Oke. Di awal mungkin kita perlu informasi dulu ya. Informasi kalaupun gabung UMKM itu akan lebih baik karena biasa UMKM itu di bawah Pemda ya, terus juga ada dilibatkan training ya. Nah itu ada fasilitas yang untuk UMKM meningkatkan produksi ya, meningkatkan produksi, pelayanan. Nah itu kita gabung UMKM ya, ada hikmahnya, ada bagusnya. Misalnya apalagi ini makanan ya, bisa memberikan informasi-informasi juga, bisa bertukar pikiran, bisa berdiskusi di situ dengan UMKM lainnya ya. Beda dengan kalau sendiri. Kalau sendiri mungkin ada hal-hal yang kurang atau informasi kita tidak tahu ya. Memang lebih baik kita gabung UMKM. Jadi ada informasi-informasi yang didapat dari, kan ada grupnya, ada ikatannya, ada asosiasinya gitu ya. Di mana informasi-informasi itu kita butuhkan ya. Nah, jadi kalau ada kesempatan untuk gabung ke UMKM tidak salah. Memang kalau memang itu untuk pengembangan perusahaan, pengembangan UMKM sendiri itu ya, dibanding dengan kita
usaha sendiri nih ya, artinya nggak gabung UMKM atau nggak ada informasi-informasi dan lainnya ya, gitu ya Melan ya. Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu atas jawabannya. Oke, ada lagi yang lain? Mungkin Dita Fitria, Sri Rayu, belum ada ya. Jadi melakukan studi kelayakan tuh apa aja ya, untuk apa aja, misalnya akan membuka usaha baru ya, buka cabang dan sebagainya. Baik. Nah, yang memerlukan data hasil studi kelayakan itu siapa aja ya? Yang memerlukan data hasil studi kelayakan itu yaitu pihak wirausaha, pihak pemilik ya, atau pihak pelaku bisnisnya. Itu kan tadi melakukan penelitian, penelitian, survei ya, pengamatan. Nah, itu kan yang kita dapat itu data ya. Data-data hasil studi kelayakan itu untuk siapa? Untuk pihak wirausaha atau perusahaan itu sendiri ya. Bagaimana agar bisa memutuskan iya atau tidak. Terus juga pihak investor ya. Kalau misalnya si pihak perusahaan itu oke, saya laksanakan ini karena keputusannya positif gitu ya, baik gitu. Hubungan investor perlu nggak data hasil studi kelayakan? Itu perlu, karena melihat ke depannya proyeksinya gimana sih usaha ini ya, usaha yang saya tanamkan, investasikan di situ misalnya ya, penyandang dana atau karena kan nggak mau rugi ya, investor juga justru ingin menguntung. Kalau perusahaan tersebut berdasarkan studi kelayakan yang menguntungkan, kita jalani dulu ya, dan memang menguntungkan, nah investor pun juga dapat keuntungannya. Dari hasil studi kelayakan tuh diumumkan bahwa akan didirikan perusahaan ini nih gitu ya. Nah, itu kan hasil dari studi kelayakan. Maka akan didirikan perusahaan ini nih. Nah, pihak masyarakat apa contohnya? Misalnya dia dari segi pengadaan tenaga kerja. Ya, pengadaan tenaga kerja bagi masyarakat, terus produk yang akan dihasilkan itu kan manfaat bagi masyarakat ya. Terus juga bagi pemerintah mengurangi beban pengangguran, terus juga pajak penghasilan ya, perizinan gitu. Jadi memang perlu studi kelayakan itu untuk pihak-pihak tertentu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan kah? Tidak ada. Nah, sekarang saya akan nanya coba ya. Misalnya terutama dalam hal strategi bisnis, pemasaran, cara promosi, apalagi promosi secara digital misalnya, jadi tidak harus secara manual harus bikin dulu disebarin kemana-mana ya, atau pasang iklan di koran atau masang pengumuman gitu ya untuk mempromosikan. Nah, itu adalah promosi yang sudah lewat ya, artinya sudah banyak tidak dilakukan lagi. Tapi sekarang dengan promosi digital, nah itulah yang dilakukan oleh Pemda Sukabumi ya, dalam hal mempromosikan barang-barang UMKM. Salah satunya dengan menggiatkan promosi lewat digitalisasi. Nah, kan kemampuan orang berbeda-beda ya. Ada yang gaptek ataupun saya nggak punya Facebook, saya nggak punya sosial media gitu lah ya, nggak punya Instagram. Nah, di situ didorong, dimotivasi sehingga mereka punya ini untuk sebagai media promosi mereka, gitu ya. Jadi peranan Pemda juga itu cukup besar dan ada dananya tersendiri ya. Jadi yang ikut MKM, ikut training, ikut pelatihan itu tidak ditarik biaya, tapi dibiayai oleh Pemda, si pembicaranya, narasumber dan sebagainya, itu biasanya begitu, karena ada dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan itu ada anggarannya ya, anggaran. Kayak gitu ya Melan ya.
Ya, baik Ibu, terima kasih Ibu sebelumnya. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain mungkin Mita. Jadi biar hidup ya, biar berwarna. Oke, Hana mungkin pertanyaan. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Apa pada tidur nih? Halo, bangun. Belum ada Bu. Belum ada. Oke. Baik. Sekarang beberapa aspek penilaian. Aspek penilaiannya apa aja sih gitu ya? Aspek apa aja yang harus ada nilai atau data ya. Nanti bisa dinilai nih datanya apa aja bagaimana gitu ya. Nah, yang pertama aspek pasar ya. Kita melihat kebutuhan masyarakat itu apa ya, bagaimana terhadap respon baru gitu ya, terus juga bagaimana dengan respon harganya, kita sesuaikan dengan konsumen masyarakat sekitarnya ya. Jadi kalau kita mau membuat produk itu kita melihat segmennya dulu, ini sasarannya siapa nih ya, baik mau online atau offline, terus melihat segmennya ya. Nah, segmentasinya ini buat siapa sih? Ya. Terus kita harus punya nilai tambah. Apa yang bisa diberikan kepada konsumen selain produk aja? Artinya kita jasanya, apakah dari segi pelayanan gitu ya? Nah itu, jadi kita harus melihat apa yang produk kita berbeda dengan produk lainnya. Misalnya dari segi nilai tambahnya, ya. Terus melihat persaingan berapa banyak, berapa barang yang dia jual gitu ya, atau berapa harganya kita. Nah, kita harus membandingkan dengan produk yang akan kita jual juga. Terus lokasi strategis atau tidak ya, terus pangsa pasar. Nah, itu. Jadi kita melihat aspek pasarnya. Nah, kalau misalnya kita ada niat buka fotokopi ya, fotokopi dekat kampus. Itu memang tepat ya, dekat kampus. Tapi kalau dekat dibuka fotokopi di komplek perumahan, nah itu kurang tepat ya, tidak laku gitu, tidak akan serame dengan yang dekat kampus atau dekat sekolah ya, atau dekat kantor. Kantor biasanya kantor-kantor umum itu kan nggak ada pasti mereka pada punya fotokopi, nggak akan fotokopi di luar ya, kecuali kantor pelayanan masyarakat atau kantor misalnya imigrasi gitu kan, pasti orang-orang butuh fotokopian ya. Sekitar situ buka fotokopi oke ya, atau di sekitar pembuatan SIM ya, atau perpanjangan STNK, Samsat misalnya gitu, itu karena pelayanan masyarakat ya, itu mungkin laku. Tapi kalau di perkantoran itu nggak akan laku ya, karena biasa kantor-kantor tuh punya fotokopi. Jadi kita buka usaha kopi nggak masalah, kita buka aja ya. Kita melihat kebutuhan kampus akan fotokopi itu akan banyak, kebutuhan mahasiswa akan fotokopi itu akan terus ya. Terus juga tadi segmentasinya nilai tambah. Kita melihat persaingan juga ya. Persaingan misalnya sama-sama fotokopi, di sebelah kiri sebelah kanan depan sama fotokopi ya. Nah, kalau kita tidak ada atau kita tidak punya melakukan perbedaan ya, kita tidak akan tidak akan tidak akan ada di hati atau di benak konsumen ya, karena sama aja, toko A, toko B, toko C, toko D sama aja, di mana aja lah sama, kan akan begitu ya. Tapi bagaimana kalau kita itu tadi terkait dengan nilai tambah ya, oh jangan toko ini, mending toko ini aja, misal toko kita nih ya, toko A misalnya, jangan toko B, C, D deh, mending toko A aja, karena toko A itu pelayanannya ramah gitu ya, terus barangnya komplit gitu ya, jadi itu ada nilai tambahnya. Jadi orang melihat kita usaha kita dibanding dengan pesaing karena kita punya perbedaan, kita punya kelebihan dibanding dengan toko-toko lain gitu ya. Nah,
Terus lokasi juga menentukan bagaimana ini strategi atau tidak ya, tapi tergantung dari jenis produknya, apa yang kita buat. Kalau fotokopi di sekitar kampus itu pas banget, strateginya pas gitu ya, lokasinya strategis gitu. Tapi kalau di perumahan atau di perkampungan itu ya mungkin ya enggak pas ya, enggak pas karena bukan tempatnya. Oke, kita yang kedua adalah analisa aspek produksi dan operasi ya. Nah, kita pengambil keputusan, oke, kita lebih baik produksi aja deh, nggak usah beli gitu ya. Artinya bukan beli jual, tapi kita beli bahan baku, kita produksi baru dijual gitu ya. Nah, bagaimana lokasi? Lokasi dalam artian juga lokasi untuk mendapatkan bahan baku gitu ya. Apakah mudah enggak? Kita mudah dijangkau enggak? Bisa kalau dalam ini besar nih, partai besar, tentu pengirimannya yang cukup besar juga menggunakan truk atau itu kan lokasi kita tuh harus bisa nampung gitu, harus pas ya. Nah itu jadi perhatikan lokasi juga, lokasi di mana kita tempat ya, tidak hanya dapat dilihat oleh konsumen, tapi juga bagaimana dengan proses produksi, bagaimana dengan pengiriman barang ya dan sebagainya. Terus volume jumlah yang dibuat misalnya ya, jumlah yang dibuat atau jumlah yang dihasilkan itu muat enggak, misalnya dari segi pergudangan ataupun tempat ya gitu. Terus mesin dan peralatan yang digunakan apakah cukup atau tidak, hanya satu atau dua gitu kan ya. Nah, misalnya tadi kita lanjut usaha fotokopi di kampus. Lokasinya dalam hal misalnya gini, lokasinya di kampus oke, strategis ya, laku, mudah dijangkau, mahasiswa banyak datang. Nah, untuk lokasi itu tidak hanya berpikir untuk berdagangnya, tapi bagaimana kita misal untuk membeli bahan baku mudah tidak ya, bisa enggak terjangkau dari tempat kita atau ke tempat dia gitu ya. Volume berapa banyak yang biasanya orang fotokopi ya, terus juga mesin, peralatan yang digunakan, mesin fotokopi tentunya ya. Terus apakah dalam hal merintis apakah mau sewa dulu apa mau beli ya. Biasanya kalau dalam merintis keterbatasan dana, kita sewa dulu fotokopinya ya, mesin fotokopinya sewa per bulan atau per tahun ya, karena kalau sewa itu kan otomatis tanggung jawab dia dari segi rusak atau apa gitu teknisnya yang pemilik, jadi kita hanya sewa aja. Nah, kecuali kalau kita dari segi dananya cukup besar ya, misalnya kita dananya butuh 100 juta untuk mesin fotokopi yang canggih yang bagus itu bisa 75 juta. Nah, apakah cukup 5 juta untuk yang lainnya ya? Nah, itu juga harus dipertimbangkan. Misalnya oke deh mesin kita sewa dulu ya, 1 tahun 1 mesin misalnya 10 juta atau 5 juta misalnya ya, kita kan hanya bayar itu. Nanti kalau sudah berkembang maju, nah baru kita bisa membeli mesin sendiri ya. Oke. Bahan baku tadi ya, apakah bahan bakunya mudah didapat atau tidak, dari mana aja pengirimannya, misalnya terus apakah dalam waktu cepat atau lama gitu ya, itu juga harus diperhitungkan. Bagaimana kalau kita membuat suatu usaha, bahan bakunya kira-kira kita beli di mana gitu ya, harus mikir juga. Terus tenaga kerjanya berapa orang? Ya misalnya kalau fotokopi sekitar 3x5 lah ruangannya ya. Nah itu maksimal 2 orang juga cukup ya, yang melayani 2 orang bisa gantian ya. Nah itu 2 orang, jangan sampai 3x5 mesinnya 2 ya, mesinnya 2 misalnya, tapi orang pelayannya 5. Nah itu kan nggak mungkin. Maksudnya nggak kebayar apa yang akan dikerjakan. Terus juga nggak efisien gitu ya. Jadi lihat pertimbangan dulu. Terus layout bagaimana
menata tempat atau tokonya dengan baik agar pas konsumen datang itu berkesan tempatnya enak, nyaman gitu ya. Jangan sampai berantakan. Nah, kalau berantakan orang sumpah